Halo guys, ketemu lagi sama gua di Friday Nuggets, episode yang kedua dari pembahasan Friendship Series. Gimana selama seminggu ini? Yang minggu kemarin udah dipraktekin belum? Jangan-jangan udah pada lupa nih ya. Kita flashback sebentar biasa. Minggu lalu kita belajar apa sih? Kita belajar tentang fondasi dari persahabatan. Ingat, ada dua fondasi yang harus dengan sengaja diusahakan. Yang pertama, be present. Yang kedua adalah get open. Yang pertama be present, yaitu berusaha hadir di setiap musim kehidupan teman kita. Dan yang kedua get open, belajar terbuka kepada teman-teman terdekat kita walaupun tentang kelemahan-kelemahan kita. Nah, untuk episode kali ini, topik yang bakal gue bawain adalah tentang jenis-jenis teman yang harus kita miliki itu seperti apa sih? Jadi dari semua teman yang gue punya, dari semua teman yang lu punya, yang mana aja yang harus diperjuangin, yang mana yang harus diusahain, dan yang mana yang harus terus sengaja dibangun. Karena faktanya gini, arah hidup kita ini sedikit banyak dipengaruhi oleh orang-orang terdekat yang ada di dalam kehidupan kita. Selain keluarga, teman atau sahabat merupakan orang-orang yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ada satu quotes yang menurut gua cukup menarik untuk kita renungkan. Ada yang bilang kayak gini, "Friends are the family we choose for ourselves." Jadi teman atau sahabat adalah ibarat anggota keluarga yang bisa kita pilih sendiri di dalam kehidupan kita. Make sense ya? Kita nggak bisa milih papa kita siapa, kita nggak bisa milih mama kita siapa, kita nggak bisa milih koko kita seperti apa, cici kita yang mana, kita nggak bisa milih adik kita itu seperti apa. Tapi untuk urusan teman, untuk urusan sahabat, pilihan ada di tangan kita. Firman Tuhan bilang kayak gini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah gini. Gue tahu mungkin gak semua dari lu bercita-cita pengen jadi orang yang bijak. Mungkin buat lu menjadi bijak itu gak terlalu menarik. Lebih menarik misalnya menjadi sukses, atau menjadi terkenal, atau menjadi kaya. Setiap orang memang punya impian yang berbeda-beda. It's okay, it's fine. Gak semua orang memang tertarik untuk menjadi seorang yang bijak. Tapi gue berani yakin, gua dan lu punya satu persamaan. Gua dan lu gak mau menjadi orang yang malang. Betul ya? Kita gak mau menjadi orang yang malang. Nah makanya kenapa yang namanya teman ini kita harus pinter-pinter memilah-milah. Ibaratnya nih, beli baju aja kan kita milih-milih. Masa untuk urusan teman kita gak milih-milih? Nah, sebelum kita ngebahas jenis-jenis teman seperti apa yang harus kita miliki, gue mau jelasin bahwa ada 3 level hubungan di dalam persahabatan. Jadi kalau kita ngerti 3 level hubungan ini, kita bisa lebih mudah dalam memilih atau menyortir teman-teman kita. 3 level hubungan ini analoginya gue terinspirasi dari pola dan desain kemah sucinya bangsa Israel. Sebagian di antara lo mungkin ada yang bingung, kemah suci apaan itu ya, kemah suci? Jadi buat teman-teman yang bingung, gue ceritain sedikit dulu ya. Jadi waktu bangsa Israel dibebasin dari perbudakan Mesir, mereka kan berkelana tuh 40 tahun di padang gurun. Nah karena mereka di padang gurun, akhirnya Tuhan memerintahkan Musa untuk ngebangun yang namanya kemah suci. Supaya apa? Supaya umat Israel walaupun di tengah-tengah padang gurun, mereka tetap bisa melaksanakan ibadahnya. Nah lewat kemah suci tersebut, Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Yang menariknya itu desainnya. Jadi kemah sucinya bangsa Israel ada 3 area. Yang pertama ada area yang namanya pelataran. Yang kedua ada area ruang kudus. Dan yang ketiga ada area ruang maha kudus. Kalau di pelataran siapapun boleh masuk. Tapi untuk area ruang kudus cuma imam-imam aja yang boleh masuk. Dan untuk ruang maha kudus lebih ketat lagi. Cuma 1 imam besar aja yang boleh masuk. Nah, jadi dalam pertemanan ibaratnya sama. Ada 3 level hubungan yang harus kita pahami.
Untuk area pelataran, ibaratnya kita istilahkan disebutnya casual relationship. Di level ini pengenalannya dari teman kita yang kita tahu paling hanya seputar namanya siapa atau kesibukan sehari-harinya itu apa. Nah, untuk area selanjutnya kita sebut level close relationship. Di level ini tingkat pengenalannya udah semakin mendalam. Bisa dibilang ini merupakan circle-nya kita, gengnya kita, tribe-nya kita. Kita nggak cuma sekedar tahu nama mereka siapa, tapi kita tahu hobi mereka apa, kesukaan mereka apa, yang menjadi ketakutannya itu apa, latar belakang keluarganya itu apa. Nah, teman-teman yang ada di area level ini merupakan teman-teman yang sering nongkrong sama kita, teman-teman main bareng, teman-teman yang ngumpul bareng. Gaya hidup kita, pola pikir kita sedikit banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di area close relationship seperti ini. Yang terakhir adalah level hubungan intimate relationship. Di area ini pengenalannya udah semakin mendalam. Orang-orang yang ada di level ini merupakan sahabat di dalam hidup lu. Jadi waktu lu ngalamin masalah, lu gak bisa cerita sama anggota keluarga lu sendiri, lu bisa cerita sama orang ini. Waktu lu lagi stuck dan butuh pencerahan, selain dari orang tua lu bakal nyari orang ini. Waktu lu lagi down dan keluarga lu gak ada yang support, nah lu gak bakal segan-segan minta tolong atau minta support dari orang ini. Dan arah hidup lu sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di dalam level hubungan ini. Nah, setelah kita ngerti bahwa setiap hubungan pertemanan itu punya level yang berbeda-beda, gue sekarang mau ngebahas prinsip milih teman di setiap levelnya. Untuk di level casual relationship, prinsipnya itu jangan selektif. Jadi di area ini lu boleh berteman dengan sebanyak-banyaknya orang yang lu mau dan dengan sebanyak orang yang lu mampu. Gak ada ruginya lu kenal dan kenal oleh banyak orang di level ini. Justru nih ya, kalau lu anak Tuhan, menurut gua lu harus memaksimalkan area ini sesuai dengan kapasitas lu. Karena siapa tahu nih, lewat hubungan yang sifatnya casual ini, mereka malah bisa kenal Tuhan lewat hidup lu. Contoh kayak Ko Alvin nih. Wah, Ko Alvin kan jago banget ya dalam membangun hubungan pertemanan. Ko Alvin banyak banget teman-teman di area casual relationship ini. Dan berkat hubungan yang cukup banyak itu, Ko Alvin bisa ngajak banyak dari mereka untuk ikutan home, bahkan ikutan ibadah di CLCC, supaya mereka bisa kenal Tuhan. Dan ayat yang bisa jadi pegangan untuk pertemanan di level ini adalah Matius 5 ayat 16. Gue bacain ya buat kalian ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jadi untuk di level ini, tipe teman seperti apa yang harus kita punya? Nggak ada batasan. Ingat ya, jangan selektif. Nah, di level selanjutnya, prinsipnya harus mulai selektif. Karena ini adalah teman-teman nongkrong kalian. Teman-teman ngumpul barengnya kalian. Hati-hati kalau sampai salah milih teman nongkrong, sampai salah milih teman gaul, teman ngumpul-ngumpul bareng, mereka bakal bisa ngerusak kehidupan lu. Jangan sampai lu berada di satu lingkungan pergaulan yang membuat hidup lu bukannya semakin naik tapi malah semakin turun. Baik secara moral maupun secara kerohanian. Ayat pegangan untuk pertemanan di level ini adalah 1 Korintus 15 ayat 33. Gue bacain buat teman-teman. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi jangan sampai nih lu mengandalkan yang penting teman-teman gue asik, gaul dan keren, jadinya gue mau hangout sama mereka. Nah, jangan sampai. Kalau sampai moral lu semakin turun, kalau kehidupan kerohanian lu semakin turun, nah itu udah lampu merah. Lu harus hati-hati. Di level ini, tipe teman-teman yang lu pilih harus tipe teman-teman yang bisa membangun moral lu dan kerohanian lu. Jangan sampai lu milih mereka-mereka yang membawa lu semakin turun ke bawah. Untuk di level selanjutnya, prinsipnya apa? Harus super selektif. Super selektif.
Pilih orang-orang yang gak akan membiarkan kita berada di dalam kondisi yang apa adanya terus. Maksudnya gimana sih? Jadi kita harus pilih orang-orang yang entah lewat perkataannya atau perbuatannya, hidup kita jadi terbangun, jadi semakin maju, berani keluar dari zona nyaman. Pilih orang-orang yang berani mengatakan kebenaran kepada kita walaupun risikonya apa? Kita marah sama mereka. Karena omongan mereka nggak enak untuk didengar. Pilih orang-orang yang punya nilai hidup yang pengen lu tiru di dalam hidup lu. Nah, ayat yang jadi pegangan untuk pertemanan di level ini apa sih? Gue baca ini, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, jadi tipe teman yang harus lu pilih di level ini harus benar-benar yang punya kualitas-kualitas yang lu impi-impikan, punya karakter-karakter yang lu ingin tiru di dalam hidupnya. Kalau gue boleh bercerita sedikit ya, gue mempraktikkan hal ini. Jadi orang-orang yang boleh masuk ke dalam level intimate relationship gue adalah orang-orang yang benar-benar gue kagumi. Orang-orang yang punya karakter-karakter yang ingin gue tiru. Orang-orang yang punya nilai-nilai hidup yang pengen gue teladani. Dan orang-orang ini merupakan orang-orang yang berani ngomong kebenaran kepada gue walaupun waktu gue denger, kuping gue gak enak gitu waktu dengernya. Kenapa? Gue tahu waktu mereka ngasih tahu kebenaran yang gak enak didengar tersebut, mereka itu motifnya satu, mereka care sama gue. Dan selebihnya tergantung respon gue apakah mau berespon dengan baik atau berespon dengan buruk. Nah, inilah penjelasan tentang 3 level hubungan dan jenis teman di setiap level hubungannya yang harus kita cari. Ingat ya, ada waktunya kita harus jangan selektif, ada waktunya kita harus mulai selektif, dan ada kalanya kita harus super selektif. Dan ingat untuk pegangan prinsip ayat-ayatnya di level masing-masing. Dan gue yakin lewat nuggets hari ini lu bisa mendapatkan insight gimana caranya bisa memilih teman yang tepat di setiap level hubungan yang berbeda-beda. Gue tutup dalam doa ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami bisa mendengarkan penjelasan Tuhan mengenai level hubungan yang berbeda. Kiranya Kau pimpin ya Tuhan, agar pengetahuan yang sudah kami dapatkan pada hari ini, kami bisa mengerti, kami bisa mempraktikkan dengan baik. Kami tahu ada beberapa area kehidupan kami nggak boleh selektif memilih teman kami. Kami juga tahu bahwa beberapa area kehidupan kami harus mulai selektif, dan semakin lama kami harus semakin super selektif untuk di area yang semakin intimate lagi Tuhan. Kau yang pimpin ya Tuhan, agar kami bisa dengan jeli, dengan teliti, dengan penuh hikmat memilih teman-teman yang ada di dalam kehidupan kami, karena kami percaya bahwa mereka dapat menentukan arah hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan, aktivitas kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian nuggets kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless.